Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Eka Pratama dari kelas HK24B dari Prodi Hukum. Di sini saya akan membahas terkait tindak pidana korupsi sebagai bagian dari tindak pidana khusus dengan menekankan perkembangan sejarah pengaturan korupsi di Indonesia. Karakteristik korupsi sebagai kejahatan khusus serta persoalan konseptual dalam penegakan hukumnya. Hari ini kita tidak hanya akan bicara tentang angka kerugian negara, tapi tentang evolusi hukum. Korupsi sering disebut sebagai extraordinary crime, tapi apa yang membuatnya benar-benar luar biasa dari kacamata hukum pidana khusus? Dalam 10 menit ke depan kita akan membedah sejarahnya, karakteristiknya, hingga realita pahit di lapangan. Masuk pada evolusi hukum. Mengapa regulasi kita terus berubah? Perhatikan pola ini. Awalnya aturan korupsi muncul dari keadaan darurat militer. Seiring waktu, pola korupsi berubah dari sekadar mencuri uang kas menjadi manipulasi kebijakan yang sistematis. Perubahan dari Undang-Undang 1971 ke Undang-Undang 1999 hingga tahun 2001 bukan sekadar ganti angka, ada pergeseran paradigma dari menitik beratkan pada hukuman badan menjadi kombinasi antara penjara, denda yang berat, dan upaya pemulihan aset yang disebut aset recovery. Fleksibilitas hukum ini diperlukan karena korupsi selalu mencari celah dalam birokrasi yang baru. Kita masuk ke dalam karakteristik tindak pidana khusus ini. Lalu mengapa ia disebut khusus? Ada 3 alasan fundamental. Yang pertama, penyimpangan hukum acara. Dalam korupsi kita mengenal pembuktian terbatas. Terdakwa wajib menjelaskan asal-usul kekayaan. Kedua, subjek hukum, yaitu korupsi tidak lagi hanya soal individu, tapi juga korporasi. Ketiga, dampak masif. Korupsi melanggar hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. Inilah yang secara konseptual memisahkan korupsi dari sekadar pencurian biasa di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kita analisis kasus nyata dan unsur pasalnya. Mari kita bedah realitanya. Ambil contoh pungutan liar atau pungli atau pemberian komisi tidak resmi. Seringkali pelaku berdalih, ini kan uang terima kasih. Namun secara hukum mari kita lihat unsur penyalahgunaan kewenangannya dalam pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Ketika seorang pejabat menerima komisi karena jabatannya, ia telah menempatkan kepentingan pribadi di atas kewajiban publiknya. Secara analitis, ini memenuhi unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang berpotensi merugikan perekonomian negara. Bahkan jika nominalnya kecil, seperti pungli, secara sistematik ia merusak integritas birokrasi yang dalam jangka panjang adalah inti dari tindak pidana korupsi.
Saya menyimpulkan kesimpulannya, korupsi adalah kejahatan yang adaptif. Itulah sebabnya hukum kita harus lebih adaptif lagi. Tantangan penegakan hukum kita ke depan bukan hanya menangkap orangnya, tapi memutus urat nadi keuangannya dan memperbaiki sistem yang memungkinkan perilaku korup itu dianggap normal. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak analisis ini. Saya Muhammad Abdika Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.